Setubuhi mahasiswi hingga hamil, pria hidung belang ditangkap. Jelang Ramadan, Polres Serang razia tempat hiburan malam. Terbungkus kain, jasad bayi ditemukan di pembuangan sampah. Terekam CCTV, gangster serang permukiman, 2 warga terluka. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Catatan Kriminal kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana seorang pria diringkus polisi usai dilaporkan menyetubuhi seorang mahasiswi di Goa, Sulawesi Selatan. Modus pelaku beristri ini mengaku bujang dan berjanji akan bertanggung jawab. Setelah korban hamil, pelaku menghilang tanpa jejak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa menggerebek kediaman RM di Jalan Bonto Tene, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pria berusia 32 tahun ini tak berkutik saat petugas menjemput paksa dirinya atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial SA yang masih berusia 21 tahun. Saat proses penangkapan, pelaku sempat mengelak dan membantah tudingan petugas. Usai diamankan, RM langsung digelandang ke ruang penyidik Satreskrim Polres Goa untuk diinterogasi. Meski sempat bersandiwara, pelaku akhirnya mengakui semua perbuatan bejatnya terhadap korban. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan pelaku pada Desember 2025 lalu. Berdasarkan keterangan korban, aksi bejat pelaku terjadi di kamar kos di wilayah Goa. Saat melancarkan aksinya, pelaku merayu korban dengan mengaku masih lajang dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun saat korban dinyatakan hamil 3 bulan, pelaku justru menghilang dan memutus komunikasi. Belakangan baru diketahui jika RM sebenarnya sudah memiliki istri sah. Unit PPA bersama dengan anggota reskrim yang di-backup dengan anggota Jatan Ras mengamankan terduga pelaku dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual. Dengan modus bahwasannya dia belum mempunyai istri dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Saat ini pelaku dibawa kemana? Terduga pelaku telah diamankan di Polres Goa, Polda Sulsel. Kalau motifnya sendiri bisa terjadi Untuk motifnya sendiri, bahwasannya terduga pelaku tidak memberitahukan bahwasannya dia memiliki istri dan dia mengatakan kepada korban dia tidak memiliki istri dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Kalau untuk kronologi, suasana di rumah tadi sepi karena sudah malam dan kami datang ke rumah terduga pelaku dengan dasar laporan polisi yang kami terima. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. RM terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, Kepolisian Resort Serang mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Operasi ini menyasar peredaran narkoba, minuman keras, serta tempat penginapan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Guna menciptakan situasi kondusif menjelang Ramadan, personil gabungan Polres Serang menggelar razia besar-besaran pada Senin malam. Sasaran utama operasi adalah sejumlah tempat hiburan malam dan penginapan yang rawan penyalahgunaan narkoba. Di lokasi hiburan malam, petugas memeriksa ketat barang bawaan serta identitas para pengunjung. Polisi menegaskan akan menindak tegas siapapun yang kedapatan membawa barang-barang haram maupun obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, petugas juga menyisir sejumlah penginapan dan hotel di wilayah Kecamatan Cikade. Setiap kamar diperiksa dengan teliti, di mana penghuni diwajibkan menunjukkan identitas diri secara resmi kepada petugas. Kami Polres Serang melaksanakan kegiatan KRYD. KRYD untuk kegiatan awal dilaksanakan apel pada pukul 21.00. Kemudian dalam hal ini yaitu dalam persiapan menjelang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian untuk target lokasi pada malam ini, yang pertama yaitu kami menghampiri hotel atau penginapan yang dimana
di tempat tersebut kami melaksanakan pemeriksaan terhadap pengunjung di hotel tersebut. Yang paling penting yang kami periksa adalah tentang identitas. Kemudian tempat kedua yang kami kunjungi yaitu tempat hiburan malam. Untuk sasarannya yaitu sama, tentang identitas dan untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan seperti perjudian, barang-barang terlarang ataupun yang lainnya. Kemudian di situ kami juga menghimbau supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif karena ini sudah menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Meski dalam razia kali ini tidak ditemukan adanya narkoba, polisi tetap memberikan imbauan keras kepada pengelola usaha agar mematuhi aturan pemerintah. Operasi serupa akan terus digalakkan secara berkala hingga memasuki bulan suci Ramadan. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sesosok mayat bayi perempuan terbungkus kain ditemukan di tempat pembuangan sampah RW 11 Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu 15 Februari 2026. Petugas Reskrim Polsek Durensawit langsung melakukan penelusuran lokasi, mencari saksi dan memeriksa kamera CCTV di lokasi. Petugas pengangkut sampah dikejutkan dengan sesosok bayi perempuan sudah tak bernyawa saat sedang membongkar gerobak sampah di TPS RW 11, Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu siang. Bayi yang ditemukan terbungkus kain ini diperkirakan baru berusia sebulan. Usai menemukan korban, petugas pengangkut sampah ini kemudian melaporkan ke pengurus lingkungan dan petugas kepolisian setempat. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian melakukan identifikasi dan membawa jasad bayi malang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Saya narik. Itu gerobak sampah itu kan kosong. Pas narik ke bendahara, terus saya tarik semua tuh sampah. Saya nggak tahu penjelasan itu, nggak tahu apa saya nggak tahu. Pas nyampe sini, saya menurunkan ada orang gitu, ada bayi tuh. Makanya saya langsung sama teman saya langsung suruh telepon ke PRT dan semuanya sama Pak RW. Lokasi dari bendahara. Udah bendahara. RT saya, RT 4. Di halaman apa di apa? Halaman lokasi. Isinya apa aja selain bayi? Iya, namanya sampah biasa aja, Pak. Penuh ya? Iya penuh. Pas saya turunin sampah itu, kok ada orang, ada bayi gitu. Ini kira-kira umurnya berapa nih bayi? Lah nggak tahu deh, Pak, kalau masih umur. Siapa dari Senam ini? Jenisnya perempuan, Pak. Lapor. Kita laporan langsung ke RT saya dan pihak KRW saya. Jadi ketahuan setelah sampai tempat pembuangan sampah. Iya. Selanjutnya petugas Reskrim Polsek Durensawit melakukan penelusuran lokasi, mencari dan memeriksa saksi. Kasus penemuan mayat bayi ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Petugas kebersihan saya nelpon saya melaporkan bahwa ditemukan mayat bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Itu umurnya berapa kira-kira? Mungkin sekitar 1 bulan. Jadi kebetulan tukang sampah kita ini emang narik sampah di lingkungan saya dan tiba-tiba pas dibuang di sini sudah ditemukan mayat bayi setelah dibuang. Pas dituang sama petugas kebersihan saya tiba-tiba ditemukan buntelan kain, ada mayat perempuan bayi. Mungkin kalau curiga saya juga belum paham ya. Karena posisinya dia udah buntelan gitu tuh kain, bungkus kain gitu. Telepon ke saya sebagai Pak RT, langsung saya lapor ke pihak yang berwajib. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi puluhan anggota gangster bersenjata tajam yang menyerang permukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten terekam jelas kamera CCTV. Dalam insiden yang terjadi di 2 lokasi berbeda, 2 orang warga mengalami luka serius usai terkena sabetan senjata tajam di bagian kaki dan tangan. Rekaman CCTV memperlihatkan saat puluhan anggota gangster mendatangi permukiman di Kecamatan Pagedagan, Kabupaten Tangerang pada Minggu 15 Februari 2026. Kelompok ini terlihat membawa senjata tajam dan langsung menyerang warga yang berada di pinggir jalan. Usai berbuat onar di Pagedagang, gangster tersebut bergeser ke Kecamatan Legok dan masuk ke gang sempit.
Warga yang sedang melakukan siskamling sontak panik berlarian. Naas 2 warga terkena sabetan parang karena terlambat menyelamatkan diri. Salah satu korban yang juga ketua RT setempat mengatakan, para pelaku menyerang secara tiba-tiba dengan membawa senjata tajam berukuran panjang. Ya lari lah, kita kan panik, takut juga kan, mati konyol gitu kan Pak. Itu pakai apa dia itu Pak? Ya pakai parangnya sekitar 2 meteran lah. Parang ini kan ya tau lah, parang dia suka gangster-gangster kayak begitu. Ini warga saya harus selamat aja gitu kan. Jadi berarti tipe-tipe nyerang gitu ke warga? Ya dia warga kita sedikit, dia lebih banyak gitu kan ya. Ya kita nggak antisipasi, ya kita kalah lah, mundur gitu kan, dipukul mundur ya kita ya mundur lah, intinya begitu sih. Itu lukanya apa Pak lukanya? Ya lukanya sih cuman tangan lah, cuman kayak begitu. Korban mengalami luka di bagian tangan saat berusaha menghalau serangan pelaku. Meski sempat terlibat bentrokan sengit, warga berhasil mengepung dan mengamankan 14 anggota gangster tersebut. Pelaku yang tertangkap kini telah diserahkan ke Mapolsek Pagedagan guna proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian kini masih mengejar anggota gangster lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Bekasi Utara. Motor milik warga raib dalam hitungan detik saat diparkir di depan minimarket pada Minggu siang 15 Februari 2026. Satu unit sepeda motor hilang di parkiran minimarket di wilayah Bekasi Utara pada Minggu siang 15 Februari 2026. Saat kejadian, pemilik motor yang merupakan seorang ibu bersama anaknya tengah berbelanja di dalam minimarket. Tanpa disadari, pelaku dengan cepat membawa kabur kendaraan yang terparkir di area depan toko. Dalam rekaman CCTV untuk membawa lari motor incaran, pelaku beraksi hanya dalam hitungan detik. Masyarakat diimbau agar selalu pastikan menggunakan kunci ganda dan memilih area parkir yang mudah terpantau. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Viral di media sosial, SDN Karadena 01 Cibinong, Bogor dibobol maling. Puluhan perangkat elektronik mulai komputer hingga tablet raib digondol pelaku. Viral di media sosial, SDN Karadena 01 Cibinong, Bogor dibobol maling. Peristiwa itu disebut terjadi pada Senin 16 Februari 2026. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sebanyak 24 perangkat komputer hilang. Selain itu, perangkat lain adalah 60 tablet, TV, pengeras suara, proyektor, penanak nasi, hingga tabung LPG 3 kg hilang di gondol pelaku. Humas SDN Karadena 01, Robi, membenarkan adanya aksi pembobolan yang terjadi di sekolah tersebut. Namun kata Robi, dari hasil rekaman CCTV, terlihat ada 2 orang yang beraksi melakukan pencurian. Robi menyebut kehilangan sejumlah barang berharga itu membuat sekolah mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Robi menambahkan saat ini sekolah telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian untuk mencari keberadaan pelaku pencurian. Dimintai konfirmasi terpisah, Kapolsek Cibinong Kompol Joni Handoko mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kejadian itu. Meski begitu, polisi sudah turun memeriksa lokasi kejadian, penyidik tengah melakukan pengecekan rekaman kamera CCTV dan memeriksa saksi-saksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gagal mencuri gas LPG, seorang pencuri menggasak telepon genggam di salah satu kios ayam goreng serundeng, Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku masuk melalui pintu depan yang lupa dikunci pemilik kios. Dalam rekaman CCTV, seorang pria melangkah perlahan sambil mengamati situasi. Pelaku pencurian ini bergerak cepat saat meyakini tidak ada orang di dalam kios ayam goreng. Melalui pintu kaca yang tidak terkunci, pelaku kemudian masuk dan sempat membuka sandal jepitnya agar langkah kakinya tidak terdengar. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam yang tergeletak di atas meja. Aksi pencurian ponsel milik karyawan ini terjadi di sebuah kios ayam goreng serundeng yang berlokasi di Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Pelaku semula diduga akan mencuri tabung gas LPG 12 kg. Namun, karena dalam kondisi dirantai, pelaku lalu beralih mengambil HP yang tergeletak di atas meja. Jadi posisi tokonya belum buka, terus ini dari karyawan sebelah lupa mengunci gitu. Pintu? Iya, pintunya lupa dikunci. Jadi pas belum buka toko berarti? Belum buka sama sekali, jadi belum kesini lah. Kayaknya orang lewat, terus dia mungkin ngincernya itu mau sasarannya tabung gas kayaknya. Terus dia pas ke dalam mau ngintip ada orang apa enggak, ternyata pintunya kegeser. Jadi kesempatan dia masuk ke dalam.
Akibat kejadian ini, karyawan kios mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Berbekal video rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian itu ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kita lanjutkan. Di mana lantaran cekcok masalah parkir kendaraan di perumahan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangganya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka bacok di punggung dan tangannya. Penganiayaan sadis terjadi di perumahan Pondok Indah Residence, Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Korban, Arif Wicaksono, mengalami luka bacok di bagian punggung serta tangan akibat cekcok masalah parkir kendaraan dengan tetangganya. Cekcok dipicu lantaran kendaraan korban yang diparkir di depan rumah ibu mertuanya menghalangi pintu masuk garasi milik pelaku. Korban dan pelaku kemudian terlibat cekcok. Usai pelaku menegur istri korban karena mobilnya menghalangi pintu masuk garasi pelaku. Pelaku yang tersulut emosi lalu membacok korban dengan parang di punggung dan tangannya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian sempat melerai, namun aksi kala pelaku tidak terbendung. Dan saat ini korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Penny Rizky Cintana, istri korban mengatakan saat pelaku mendatanginya, pelaku sembari marah dan meminta suaminya agar menemui pelaku. Pelaku berdalih kalau dia sudah membunyikan klakson lebih dari 10 kali agar kendaraan korban dipindahkan. Nah awalnya tuh kan aku kan habis dari luar Kak. Nah jam 4:30. Terus kan biasanya aku tuh pulang jam 5 ke rumah aku sendiri. Nah karena dari jam 4:30 itu ke jam 5 cuma setengah jam. Jadi aku sengaja parkirkan mobil aku tuh di depan rumah mama, di depan gerbang. Nah kan gerbangnya itu kan saat depan memang sama yang orang rumah si pelaku. Nah karena itu tuh cuma sebentar, nggak lama sih, yang pelaku si Abi ini kan datang pakai mobilnya. Nah katanya dia sudah ngelakson 10 kali, padahal nggak ada 10 kali. Mungkin dia ada ngelakson tapi nggak banyak atau 2 kali kan. Nah kita ini kan Kak di ruang tamu, kalau 10 kali kan nggak mungkin, aku tuh nggak dengar. Nah kami kan lagi sambil ngobrol-ngobrol, terus nggak lama si Abi sama istrinya itu turun mobil sambil teriak, "Woi, mobil kau tuh woi," besar Kak suaranya. Kami terkejut kan. Nah terus kami keluar nanyain, kenapa nggak bisa bilang pelan-pelan kayak gitu kan. Nah si Abi ini marah-marah sama istrinya sambil ngata-ngatain kami lah, ngata-ngatain bawa harta segala macam kan, bawa kayak gitu. Nah kata orang tua saya tuh, biasa aja Bi, pelan-pelan kan bisa, ngomongnya baik-baik. Kan saya tahu Kak, saya memang salah, parkirnya tuh depan rumah mama. Mungkin menghalangi mobil dia masuk jalan, masuk gerbang dia kan. Nah maksudnya kan kita kan tetangga tuh kan seseberangan, kan bisa ngomongnya itu kan pelan-pelan. "Bu, tolong mobilnya pecah mano," kan. Nah, jadi kan sudah selesai masalah yang tadi, aku WA suami kan, suami masih kerja posisinya. "Ini yang," kata aku, "ini orang depan masalahin masalah parkir," kata aku, "nanyain kamu," kayak gitu kan. "Mana suamimu?" kayak gitu, "suruh sini," kayak gitu. Nah jadi suami saya datanglah di depan gerbang yang rumah si Abi itu. Bilangnya, "Kenapa kamu cari aku?" kayak gitu kan. "Siapa kamu?" kata si istrinya. "Ini suaminya Penny," kata suami itu kan. Nah si Abi ini sudah ngamuk-ngamuk kayak gitu dari dalam. Nah kata suami saya itu dari dalam itu dia sudah bawa yang parang, betul, sudah bawa parang. Gak lama Pak RT datang sama ada tetangga kumpul lah di depan tengah-tengah antara rumah mama saya sama rumah si Abi. Abi datang lari keluar dari rumahnya, langsung bawa parang, langsung lari kayak gitu Kak. Jadi suami saya langsung lari ke sebelah kanan, terjatuh di arah bawah batang kokak. Terjatuh, disitulah dia bacok 2 kali. Saat ini korban masih menjalani perawatan secara intensif dan belum bisa melakukan aktivitas secara normal. Usai kejadian ini, pelaku melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Penangkapan spesialis pencuri motor yang sudah 15 kali beraksi di Palembang diwarnai isak tangis sang istri dan anak pelaku. Pelaku ditangkap saat mengajak anak dan istrinya ke salah satu bengkel.
Spesialis pencuri sepeda motor ini tidak berkutik saat disergap Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang di salah satu bengkel di kawasan Sungki Kertapati, Palembang. Proses penangkapan diwarnai isak tangis anak pelaku serta menjadi tontonan warga sekitar. Setelah ditangkap, pelaku pun kemudian digiring ke Mapolrestabes Palembang. Pelaku adalah M, berusia 23 tahun, warga Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 15 kali mencuri sepeda motor di kota Palembang bersama 2 rekannya yang masih dalam pengejaran. Terakhir, pelaku mencuri motor seorang warga di Jalan Radial, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Saat beraksi, pelaku dan 2 rekannya terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman kamera pengawas tersebut, petugas berhasil mengetahui identitas pelaku. Sedangkan motor hasil curian dijual seharga 2-3 juta rupiah. Dari penjualan motor curian ini, pelaku mendapat bagian sebesar Rp500.000. Uangnya digunakan untuk menghidupi istri dan 2 anaknya. Sudah diamankan 1 orang dalam komplotan 3 orang itu atas nama M. M sendiri tugasnya dalam melaksanakan aksinya, dia sebagai pengawas di sekitaran TKP mereka melaksanakan aksi. Itu terekam CCTV ya Bang? Ya, terekam CCTV melaksanakan aksinya. Berapa kali dia sudah mencuri Bang? Sudah banyak dia melaksanakan aksinya, kurang lebih 15 TKP. Itu motor hasil curian itu dijual sudah Bang? Sudah dijual di luar wilayah kota Palembang. Jadi kami sedang melaksanakan pengembangan untuk mencari barang bukti lainnya. Berapa satu motor dijual hasil curian? Soalnya kisaran 2-3 juta. Dua lagi masih DPO ya Bang? Masih dalam pencarian kami. Ada himbauan untuk 2 pelaku lain Bang? Ya, untuk 2 pelaku lainnya untuk segera menyerahkan diri sebelum kami melaksanakan tindakan tegas kepada kalian. Hingga saat ini, polisi masih mengejar keberadaan 2 pelaku lainnya. Keduanya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh pihak polisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sejumlah warga terlibat saling serang menggunakan parang di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada Jumat siang 13 Februari 2026. Diduga aksi saling serang ini akibat rebutan lahan parkir. Tapi kalau kondisinya sudah parah, dia baru bakal Sejumlah warga dengan menggunakan sajam ini sempat viral di media sosial karena terekam salah satu kamera milik warga yang tengah memarkirkan kendaraan di lokasi kejadian. Pihak kepolisian Polsek Kemuning membenarkan adanya insiden ini. Namun saat didatangi lokasi tempat kejadian perkara, sejumlah pihak yang terlibat sudah tidak berada di lokasi. Dalam insiden ini, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban, dikarenakan saat kejadian berlangsung sempat dilerai oleh sejumlah warga. Baik, untuk video tersebut dapat kami jelaskan untuk peristiwanya ya tepatnya dari tanggal 13 Februari sekitar pukul 11.15. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, ya untuk dari kami telah mendatangi TKP, melaksanakan pemeriksaan dan saksi-saksi bahwa benar ada kejadian tersebut. Atas pria tersebut ada yang terluka Bang? Tadi belum tidak ada yang terluka ya, dan tadi itu ya, tidak ada yang melaporkan dan yang merespon terhadap kejadian tersebut. Untuk sementara ya yang kita dapatkan informasi di latar belakang ketersinggungan karena mereka saling kenal. Usai insiden ini viral di media sosial, lokasi tempat kejadian nampak sepi dari aktivitas. Bahkan sejumlah saksi mata menolak dimintai keterangan terkait insiden yang terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana warga Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus plastik dan terlilit oleh lakban. Bayi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 7 bulan ini ditemukan warga mengambang di saluran irigasi di dekat permukiman. Warga Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten ini dibuat geger dengan penemuan jasad bayi yang mengambang di saluran irigasi pada Jumat sore 13 Februari. Saat ditemukan warga, tubuh bayi berjenis kelamin perempuan ini terbungkus kain dan plastik berwarna hitam. Tak hanya itu, seluruh tubuh bayi ini juga terlilit lakban berwarna hijau. Sabtu sore 14 Februari, Kapolsek Pasar Kemis, AKP Humaydi mengatakan, jasad bayi pertama kali ditemukan 2 orang warga yang sedang memancing ikan di saluran irigasi. Ketika
Ketika itu, warga yang sedang memancing curiga dengan bungkusan yang melintas di saluran irigasi. Bungkusan pun diangkat dari saluran irigasi dan ternyata berisi jasad bayi. Panik dengan penemuan jasad bayi ini, warga kemudian melapor ke Polsek Pasar Kemis. Jasad bayi malang ini pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk otopsi. Laporan bahwa ada penemuan mayat bayi ya yang berada di aliran Sungai Rajek, tepatnya di Kampung Kendal Lalamping, Desa Sindang Panon, Kecamatan Sindang Jaya, yang ditemukan oleh saudara Rifai dan Albi. Ya, setelah Rifai dan Albi melihat bungkusan mengambang di area Sungai Rajek, langsung mendekatinya. Ya, setelah mendekatinya didapat bahwa itu adalah diperkirakan mayat bayi. Ya, mayat bayi, langsung mengangkatnya ke pinggir dan di situ terdapat ada saudara Erik yang lagi mancing. Dipanggil juga oleh saudara Albi dan Rifai. Kemudian melihat lebih jelas, membuka bungkusan, itu membenarkan bahwa itu adalah mayat ya yang berjenis kelamin perempuan. Diperkirakan sekitar semingguan ya, karena tali pusatnya sudah tidak ada ya. Langsung kemudian melaporkan ke piket Polsek Pasar Kemis ya. Piket Polsek Pasar Kemis langsung meluncur didampingi dari tim dari identifikasi dari Polres menuju TKP. Mayat tersebut langsung dievakuasi, sekarang berada di Rumah Sakit RSUD Balaraja. Berarti saat si bayi ini berada di sungainya atau gimana Pak Kapolsek? Posisi ditemukan lagi mengambang di aliran Sungai Rajek oleh saudara Rifai dan Albi. Bayi ini dibalut dengan apa tuh, Komandan? Ada dibalut dengan kain dan lakban juga. Dan dugaannya, dan ini bayi apa, hasil hubungan gelap apa gimana kalau dugaan sementara? Pikirannya? Kita masih dalam tahap lidik ya. Dugaannya, penyebabnya kita masih dalam tahap lidik. Ya, untuk pihak dari Reskrim nanti, unit Reskrim masih dalam tahap lidik. Barang bukti di lokasi sudah diamankan, beberapa saksi juga sudah dimintai keterangan. Saat ini Polsek Pasar Kemis tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap orang tua bayi. Tim Liputan Sinfo TV melaporkan. 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di pameran Inakraf Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus oleh petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang. Polisi harus mendobrak paksa pintu salah satu rumah saat melakukan penangkapan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Upaya penangkapan yang dilakukan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang terhadap 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah diawali dari rumah GR di kawasan Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat. Meski GR bukanlah salah satu pelaku, namun di dalam rumah ditemukan sejumlah barang bukti yang dititipkan para pelaku. Dari keterangan GR, polisi kemudian mengamankan 3 pelaku utama di 3 rumah berbeda. Salah satu rumah yang dihuni LD yang merupakan istri dari GR paksa didobrak petugas karena tidak bersedia membuka pintu. Di dalam rumah LD juga ditemukan sejumlah barang bukti lainnya. Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKPM Iksan Irianto mengungkapkan para pelaku yang berhasil diringkus berjumlah 3 orang. 1 pelaku berjenis kelamin perempuan berinisial LD dan 2 pria berinisial G dan K. Sedangkan GR yang merupakan suami LD tidak terbukti terlibat dalam aksi pencurian ini. Meski barang bukti hasil kejahatan masih lengkap, namun bahan batik tulis dan batik sutra itu telah dikemas dan siap dikirim ke lokasi lain. Amankan tersangka yang melakukan pencurian batik di JCC. Untuk tersangka sendiri yang kita amankan ada 3 orang, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Perempuan berinisial LD, untuk laki-laki berinisial G dan berinisial K. 3 diamankan itu. Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua, namun berdekatan. Kalau untuk barang buktinya masih ada di mereka? Barang bukti semuanya masih ada di mereka, belum ada yang terjual. Memang beberapa sudah dipaketkan seperti siap kirim,
namun belum dikirim. Kita sudah amankan semua barang bukti dan kita juga sudah konfirmasi kepada pemilik barang, dan pemilik barang juga mengiyakan kalau memang ini barang. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku untuk mengungkap motif dan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain. Sebelumnya, 3 pelaku terekam kamera pengawas saat mencuri sejumlah bahan batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi. Batik senilai 1,3 miliar rupiah itu dicuri para pelaku sehari sebelum ajang pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 di Jakarta Convention Center JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Berbekal rekaman kamera trap dan patroli, tim polisi kehutanan menangkap 3 pemburu hewan di hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung. Ketiganya diamankan bersama barang bukti senjata api dan 45 kg daging rusa hasil buruan. Rekaman kamera trap ini memperlihatkan aksi 4 orang pemburu liar masuk ke kawasan hutan Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Tampak keempatnya berjalan kaki dengan santai memasuki areal hutan dengan 1 pelaku membawa senjata api. Mendapati aktivitas ilegal tersebut, personil polisi kehutanan melakukan patroli intensif selama beberapa minggu. Hasilnya, tim berhasil menangkap 3 orang warga Lampung Timur berinisial AP, HR, dan NR pada Rabu 11 Februari 2026. Ketiganya ditangkap berkat kejelian petugas menemukan cahaya senter dari dalam hutan wilayah RPTN Susukan Baru, SPTN 1. Dari penangkapan itu, petugas menemukan barang bukti berupa sepucuk senjata api dengan 17 butir amunisi aktif, 2 bilah senjata tajam, serta 3 karung berisi daging rusa dengan total berat 45 kg. Bahwa ada pergerakan atau aktivitas perburuan, kemudian tim mendalami informasi tersebut, kemudian pada pukul 02.30 Rabu 11 Februari 2026 dilakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka pelaku. Yang diburu itu 1 ekor rusa dalam kondisi mati berupa daging yang kita amankan, kemudian ada barang bukti lainnya 1 pucuk senjata, kemudian 2 unit senjata tajam. Saat ini, ketiga tersangka telah diserahkan ke Mapolres Lampung Timur guna proses hukum lebih lanjut. Mereka akan dijerat pasal perburuan satwa dilindungi dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Info TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian tabung gas terjadi di warung di perumahan Japos Graha Lestari, Tangerang. Seorang pemuda menggondol 2 tabung gas 3 kg pada Minggu siang 15 Februari 2026 saat warung ditinggal penjaga. Aksi pencurian tabung LPG 3 kg terekam kamera CCTV di salah satu warung di perumahan Japos Graha Lestari, Tangerang, Minggu 15 Februari 2026 siang. Menurut keterangan warga, pencurian terjadi saat pemilik warung sedang mengantar galon pesanan pelanggan sehingga warung dalam keadaan sepi tanpa penjaga. Pelaku yang melintas di depan lokasi memanfaatkan kesempatan. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam warung, pelaku kemudian mengambil 2 tabung gas 3 kg. Setelah berhasil mengangkut tabung gas, pelaku segera meninggalkan lokasi. Karen Putri, tim redaksi Info TV, melaporkan. Pemirsa, diduga jadi korban tabrak lari seorang pemotor wanita tewas. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Seorang pemotor wanita tergeletak tidak bernyawa di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Korban tewas dengan luka cukup parah di bagian kepala dan tubuhnya. Menurut keterangan saksi mata, peristiwa bermula ketika korban melaju kendaraannya dari arah flyover Jakabaring. Saat di depan kantor BKN Sumsel, korban terjatuh setelah ditabrak mobil minibus. Naas saat korban tergeletak, pengemudi minibus kemudian tancap gas melarikan diri. Sejumlah pengendara motor lain, warga dan polisi mengevakuasi korban dan membawanya ke kamar jenazah RSUD Palembang Bari, sembari menunggu keluarga yang merasa kehilangan dengan ciri-ciri yang sama. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tadi berdua dengan
Bribka Abdi patroli menemukan terjadinya kemacetan. Pada saat kami akan melakukan pengaturan lalu lintas, ternyata kami melihat ada korban yang diduga kecelakaan tergeletak di tengah jalan. Setelah itu kami membawa yang diduga kecelakaan ini ke Rumah Sakit Bari Palembang. Untuk keadaan korban sendiri bagaimana, Bang? Untuk korban sendiri sudah dibawa ke IGD Rumah Sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, korban sudah meninggal dunia. Hingga saat ini identitas korban belum diketahui. Pihak kepolisian dari Satlantas Polrestabes Palembang masih melakukan penyelidikan dan mencari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa ledakan terjadi di rumah Suhartanto, warga RT 6 RW 3, Dusun Sangge, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 15 Februari 2026, sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, 3 anak diketahui sedang merakit mercon rakitan. 2 anak berada di teras rumah, sementara 1 anak lainnya berada di dalam rumah. Kepala Dusun Sanggeh Arjuna Yoga Pratama mengatakan, mercon dirakit menggunakan bahan yang dibeli secara daring. Diduga kurangnya pengetahuan dalam meracik bahan peledak memicu terjadinya ledakan. Akibat ledakan ini 2 anak mengalami luka pada bagian tangan dan kaki. Keduanya langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Salah satu korban dirujuk ke Rumah Sakit Panti Rahayu Yakum Purwodadi, sedangkan 1 korban lainnya mendapatkan penanganan di klinik. 1 anak lainnya selamat karena berada di dalam rumah saat ledakan terjadi. Selain menyebabkan luka pada anak-anak, dampak ledakan juga merusak teras, genteng rumah, dinding, kaca, 1 unit mobil dan sepeda motor. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi orang tua agar lebih mengawasi aktivitas anak-anak, terutama terkait penggunaan bahan berbahaya yang dapat memicu kejadian serupa. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, sebuah pohon perindang di Jalan Taman Makam Pahlawan, Kota Tangerang, Banten, tumbang menimpa sejumlah kendaraan yang melintas pada Senin 16 Februari 2026 siang. Diduga pohon jenis rembesi tumbang akibat tersangkut badan kendaraan truk kontainer dan menimpa kendaraan lainnya yang berada di belakangnya. Petugas gabungan dari BPBD Kota Tangerang dan petugas pertamanan yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi pohon tumbang. Salah satu pengendara, Rachel, mengatakan saat kejadian dirinya tengah melintas dan kendaraannya tertimpa batang pohon yang tumbang. Tiba-tiba ada yang bilang kalau mobil yang di depan kami itu ketimpa pohon. Tapi awalnya tenang ya, ternyata mobil kami yang kena. Karena mobil kami persis di belakangnya mobil truk. Bukan, mobil putih tadi ya, mobil apa ya tadi ya. Gitu. Tapi posisi ibu lewat ini udah kena ketimpa ini udah tumbang atau belum pohonnya? Udah, karena kita kan dengar dari orang kalau ada mobil yang ketimpa. Mobil kami persis di belakang mobil yang tadi yang dibilang orang ketimpa itu. Oh, ini pohon tumbang bukan karena angin, bukan mobil. Mobil truk ya? Ini keseret karena terlalu tinggi kayaknya mobil ini. Oh gitu. Sementara itu warga sekitar bernama Vina mengaku awalnya mengira terjadi kecelakaan lalu lintas karena sempat terdengar suara benturan cukup keras. Nggak tahu sih, saya tadi mau sholat, tapi pas tiba-tiba terdengar kayak suara tabrakan. Pas keluar pohonnya udah ada di atas mobil box yang gede. Suaranya kenceng? Kenceng banget, kayak yang mobil keseret aja. Oh, ini nimpa mobil berapa mobil, Bu? Tadi mah cuma yang kelihatan emang nggak sampai nimpa. Mobil-mobil kecil ya? Kalau kelihatannya emang nggak sampai nimpa, soalnya kan ketahan sama mobil box itu. Cuman pas dilihat emang katanya mah ada yang kayaknya saya juga kurang tahu. Berarti ada mobil kecil juga yang kena mungkin ya? Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Kasus ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Malam di Batam, kota itu seharusnya berjalan seperti biasa. Tiru kendaraan lampu ruko yang perlahan meredup dan aktivitas warga yang mulai lengang. Namun sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu 15 Februari 2026, suasana mendadak berubah di depan ruko Palm Spring. Seorang pengemudi ojek online bernama Asep ditemukan tak lagi bernyawa. Ia masih berada di atas sepeda motornya dalam posisi tertunduk seolah tertidur sejenak setelah lelah bekerja. Jaket Gojek masih melekat di tubuhnya, menjadi saksi bisu perjalanan panjang yang berakhir di titik tersebut. Sontak, peristiwa tersebut viral di media sosial usai videonya diunggah oleh akun media lokal. Warga sekitar yang pertama kali melihat korban sempat mengira Asep hanya beristirahat. Beberapa jam sebelumnya, ia masih terlihat beraktivitas normal, duduk di atas motornya tanpa menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Namun ketika didekati, tubuhnya tak lagi merespon. Kesunyian malam pun berubah menjadi kepanikan. Petugas kepolisian dari Polresta Balerang segera mendatangi lokasi. Tim Inafis melakukan pemeriksaan awal di tempat kejadian perkara. Hasil sementara menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, memperkuat dugaan bahwa Asep meninggal bukan akibat tindak kriminal. Jenazah kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepulauan Riau untuk pemeriksaan medis lanjutan. Dugaan awal mengarah pada faktor kelelahan atau penyakit tertentu yang diderita korban. Namun aparat menegaskan penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari tim medis. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga sesama pengemudi ojek online. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, Kepolisian Resort Serang mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Operasi ini menyasar peredaran narkoba, minuman keras, serta tempat penginapan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Guna menciptakan situasi kondusif menjelang Ramadan, personil gabungan Polres Serang menggelar razia besar-besaran pada Senin malam. Sasaran utama operasi adalah sejumlah tempat hiburan malam dan penginapan yang rawan penyalahgunaan narkoba. Di lokasi hiburan malam, petugas memeriksa ketat barang bawaan serta identitas para pengunjung. Polisi menegaskan akan menindak tegas siapapun yang kedapatan membawa barang-barang haram maupun obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, petugas juga menyisir sejumlah penginapan dan hotel di wilayah Kecamatan Cikade. Setiap kamar diperiksa dengan teliti, di mana penghuni diwajibkan menunjukkan identitas diri secara resmi kepada petugas. Kami Polres Serang melaksanakan kegiatan KRYD. KRYD untuk kegiatan awal dilaksanakan apel pada pukul 21.00. Kemudian dalam hal ini yaitu dalam persiapan menjelang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian untuk target lokasi pada malam ini, yang pertama yaitu kami menghampiri hotel atau penginapan, yang dimana di tempat tersebut kami melaksanakan pemeriksaan terhadap pengunjung di hotel tersebut. Yang paling penting yang kami periksa adalah tentang identitas. Kemudian tempat kedua yang kami kunjungi yaitu tempat hiburan malam. Untuk sasarannya yaitu sama, tentang identitas dan untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan seperti perjudian, barang-barang terlarang ataupun yang lainnya. Kemudian di situ kami juga menghimbau supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif karena ini sudah menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Meski dalam razia kali ini tidak ditemukan adanya narkoba, polisi tetap memberikan imbauan keras kepada pengelola usaha agar mematuhi aturan pemerintah. Operasi serupa akan terus digalakan secara berkala hingga memasuki bulan suci Ramadan. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sesosok mayat bayi perempuan terbungkus kain ditemukan di tempat pembuangan sampah RW 11 Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu siang 15 Februari 2026. Petugas Reskrim Polsek Durensawit langsung melakukan penelusuran lokasi, mencari saksi dan memeriksa kamera CCTV di lokasi. Petugas pengangkut sampah dikejutkan dengan sesosok bayi perempuan sudah tak bernyawa saat sedang membongkar gerobak sampah di TPS RW 11, Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu siang. Bayi yang ditemukan terbungkus kain ini diperkirakan baru berusia sebulan.
Usai menemukan korban, petugas pengangkut sampah ini kemudian melaporkan ke pengurus lingkungan dan petugas kepolisian setempat. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian melakukan identifikasi dan membawa jasad bayi malang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Saya narik, itu gerobak sampah itu kan kosong. Pas narik ke bendahara, terus saya tarik semua tuh sampah. Saya nggak tahu penjelasan itu, nggak tahu apa saya nggak tahu. Pas nyampe sini saya menurunkan ada orang gitu, ada bayi tuh. Makanya saya langsung sama teman saya langsung suruh telepon ke PRT dan semuanya sama Pak RW. Lokasi dari bendahara. Udah bendahara. RT saya, RT 4. Di halaman apa di apa? Halaman lokasi. Isinya apa aja selain bayi? Iya, namanya sampah biasa aja Pak. Penuh ya? Iya penuh. Pas saya turunin sampah itu, kok ada orang, ada bayi gitu. Ini kira-kira umurnya berapa nih bayi? Lah nggak tahu deh Pak, kalau masa umur. Siapa dari senam ini? Demisa perempuan Pak. Lapor. Kita laporan langsung ke RT saya dan pihak KRW saya. Jadi ketahuan setelah sampai tempat pembuangan sampah. Iya. Selanjutnya petugas Reskrim Polsek Durensawit melakukan penelusuran lokasi, mencari dan memeriksa saksi. Kasus penemuan mayat bayi ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Petugas kebersihan saya nelpon saya melaporkan bahwa ditemukan mayat bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Itu umurnya berapa kira-kira? Mungkin sekitar 1 bulan. Jadi kebetulan tukang sampah kita ini emang narik sampah di lingkungan saya dan tiba-tiba pas dibuang di sini sudah ditemukan mayat bayi setelah dibuang. Pas dituang sama petugas kebersihan saya tiba-tiba ditemukan buntelan kain, ada mayat perempuan bayi. Mungkin kalau curiga saya juga belum paham ya. Karena posisinya dia udah buntelan gitu tuh kain, bungkus kain gitu. Telepon ke saya sebagai Pak RT, langsung saya lapor ke pihak yang berwajib. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi puluhan anggota gangster bersenjata tajam yang menyerang permukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten terekam jelas kamera CCTV. Dalam insiden yang terjadi di 2 lokasi berbeda, 2 orang warga mengalami luka serius usai terkena sabetan senjata tajam di bagian kaki dan tangan. Rekaman CCTV memperlihatkan saat puluhan anggota gangster mendatangi permukiman di Kecamatan Pagedagan, Kabupaten Tangerang pada Minggu 15 Februari 2026. Kelompok ini terlihat membawa senjata tajam dan langsung menyerang warga yang berada di pinggir jalan. Usai berbuat onar di Pagedagang, gangster tersebut bergeser ke Kecamatan Legok dan masuk ke gang sempit. Warga yang sedang melakukan siskamling sontak panik berlarian. Naas 2 warga terkena sabetan parang karena terlambat menyelamatkan diri. Salah satu korban yang juga ketua RT setempat mengatakan, para pelaku menyerang secara tiba-tiba dengan membawa senjata tajam berukuran panjang. Ya lari lah, kita kan panik, takut juga kan mati konyol gitu kan Pak. Itu pakai apa dia itu Pak? Ya pakai parangnya sekitar 2 meteran lah. Parang ini kan ya tau lah, parang lihat suka gangster kayak begitu. Ini warga saya harus selamat aja gitu kan. Jadi berarti tipe-tipe nyerang gitu ke warga? Ya dia warga kita sedikit, dia lebih banyak gitu kan ya. Ya kita nggak antisipasi, ya kita kalah lah, mundur gitu kan, dipukul mundur ya kita ya mundur lah, intinya begitu sih. Itu hilang lukanya apa Pak lukanya? Ya lukanya sih cuman tangan lah, cuman kayak begitu. Korban mengalami luka di bagian tangan saat berusaha menghalau serangan pelaku. Meski sempat terlibat bentrokan sengit, warga berhasil mengepung dan mengamankan 14 anggota gangster tersebut. Pelaku yang tertangkap kini telah diserahkan ke Mapolsek Pagedagan guna proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian kini masih mengejar anggota gangster lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan catatan kriminal. Informasi kita lanjutkan. Di mana lantaran cekcok masalah parkir kendaraan di perumahan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangganya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka bacok di punggung dan tangannya.
penganiayaan sadis terjadi di perumahan Pondok Indah Residence, Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Korban, Arif Wicaksono, mengalami luka bacok di bagian punggung serta tangan akibat cekcok masalah parkir kendaraan dengan tetangganya. Cekcok dipicu lantaran kendaraan korban yang diparkir di depan rumah ibu mertuanya menghalangi pintu masuk garasi milik pelaku. Korban dan pelaku kemudian terlibat cekcok. Usai pelaku menegur istri korban karena mobilnya menghalangi pintu masuk garasi pelaku. Pelaku yang tersulut emosi lalu membacok korban dengan parang di punggung dan tangannya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian sempat melerai, namun aksi kala pelaku tidak terbendung. Dan saat ini korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Penny Rizky Cintana, istri korban mengatakan saat pelaku mendatanginya, pelaku sembari marah dan meminta suaminya agar menemui pelaku. Pelaku berdalih kalau dia sudah membunyikan klakson lebih dari 10 kali agar kendaraan korban dipindahkan. Nah awalnya tuh kan aku kan habis dari luar Kak. Nah jam 4:30. Terus kan biasanya aku tuh pulang jam 5 ke rumah aku sendiri. Nah karena dari jam 4:30 itu ke jam 5 cuma setengah jam. Jadi aku sengaja parkirkan mobil aku tuh di depan rumah mama, di depan gerbang. Nah kan gerbangnya itu kan saat depan memang sama yang orang rumah si pelaku. Nah karena itu tuh cuma sebentar, nggak lama sih, yang pelaku si Abi ini kan datang pakai mobilnya. Nah katanya dia sudah ngelakson 10 kali, padahal nggak ada 10 kali. Mungkin dia ada ngelakson tapi nggak banyak atau 2 kali kan. Nah kita ini kan Kak di ruang tamu, kalau 10 kali kan nggak mungkin, aku tuh nggak dengar. Nah kami kan lagi sambil ngobrol-ngobrol, terus nggak lama si Abi sama istrinya itu turun mobil sambil teriak, "Woi mobil kau tuh woi," besar Kak suaranya. Kami terkejut kan. Nah terus kami keluar nanyain, kenapa nggak bisa bilang pelan-pelan kayak gitu kan. Nah si Abi ini marah-marah sama istrinya sambil ngata-ngatain kami lah, ngata-ngatain bawa harta segala macam kan kayak gitu. Nah kata orang tua saya tuh, biasa aja Bi, pelan-pelan kan bisa, ngomongnya baik-baik. Kan saya tahu Kak, saya memang salah, parkirnya itu di depan rumah mama. Mungkin menghalangi mobil dia masuk jalan, masuk gerbang dia kan. Nah maksudnya kan kita kan tetangga itu kan seseberangan, kan bisa ngomongnya itu kan pelan-pelan. "Bu, tolong mobilnya pecah mano," kan. Nah, jadi kan sudah selesai masalah yang tadi, aku WA suami kan, suami masih kerja posisinya. "Ini yang," kata aku, "ini orang depan masalahin masalah parkir," kata aku, "nanyain kamu," kayak gitu kan. "Mana suamimu?" kayak gitu, "suruh sini," kayak gitu. Nah jadi suami saya datanglah di depan gerbang yang rumah si Abi itu. Bilangnya, "Kenapa kamu cari aku?" kayak gitu kan. "Siapa kamu?" kata si istrinya. "Ini suaminya Penny," kata suami itu kan. Nah si Abi ini sudah ngamuk-ngamuk kayak gitu dari dalam. Nah kata suami saya itu dari dalam itu dia sudah bawa yang parang, betul, sudah bawa parang. Gak lama Pak RT datang sama ada tetangga aku pula di depan tengah-tengah antara rumah mama saya sama rumah si Abi. Abi datang lari keluar dari rumahnya, langsung bawa parang, langsung lari kayak gitu Kak. Jadi suami saya langsung lari ke sebelah kanan, terjatuh di arah bawah batang pokat. Terjatuh, disitulah dia bacok 2 kali. Saat ini korban masih menjalani perawatan secara intensif dan belum bisa melakukan aktivitas secara normal. Usai kejadian ini, pelaku melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Dan seorang pria diringkus polisi usai dilaporkan menyetubuhi seorang mahasiswi di Goa, Sulawesi Selatan. Modus pelaku beristri ini mengaku bujang dan berjanji akan bertanggung jawab. Setelah korban hamil, pelaku menghilang tanpa jejak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa menggerebek kediaman RM di Jalan Bonto Tene, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pria berusia 32 tahun ini tak berkutik saat petugas menjemput paksa dirinya atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial SA yang masih berusia 21 tahun. Saat proses penangkapan, pelaku sempat mengelak dan membantah tudingan petugas. Usai diamankan, RM langsung digelandang ke ruang penyidik Satreskrim Polres Goa untuk diinterogasi. Meski sempat
Saat bersandiwara, pelaku akhirnya mengakui semua perbuatan bejatnya terhadap korban. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan pelaku pada Desember 2025 lalu. Berdasarkan keterangan korban, aksi bejat pelaku terjadi di kamar kos di wilayah Goa. Saat melancarkan aksinya, pelaku merayu korban dengan mengaku masih lajang dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun saat korban dinyatakan hamil 3 bulan, pelaku justru menghilang dan memutus komunikasi. Belakangan baru diketahui jika RM sebenarnya sudah memiliki istri sah. Ini unit PPA bersama dengan anggota Reskrim yang di backup dengan anggota Jatanras mengamankan terduga pelaku dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan modus bahwasannya dia belum mempunyai istri dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Terduga pelaku telah diamankan di Polres Goa, Polda Sulsel. Kalau motifnya sendiri bisa terjadi. Untuk motifnya sendiri, bahwasannya terduga pelaku tidak memberitahukan bahwasannya dia memiliki istri dan dia mengatakan kepada korban dia tidak memiliki istri dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Kalau untuk kronologi, suasana di rumah tadi sepi karena sudah malam dan kami datang ke rumah terduga pelaku dengan dasar laporan polisi yang kami terima. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. RM terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kasus persetubuhan bermodus hubungan asmara masih sering terjadi. Pelaku memanfaatkan kepercayaan dan kerentanan korban untuk melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab. Untuk mengurangi resiko menjadi korban, perlu meningkatkan kewaspadaan dan menjaga batasan dalam hubungan. Dan berikut beberapa tips menjaga diri dari hubungan dengan pria yang berniat tidak baik. Dan tips yang pertama, pemirsa, jangan mudah percaya pada janji atau rayuan tanpa komitmen dan tanggung jawab yang jelas. Tips yang kedua, tetap pegang nilai dan batasan pribadi dalam berinteraksi maupun menjalin hubungan. Yang ketiga, hindari bertemu di tempat sepi atau tertutup tanpa pendamping, terutama dengan orang yang belum lama dikenal. Tips yang keempat, jika merasa tertekan, dipaksa atau dimanipulasi, segera menjauh dan minta bantuan. Tips yang kelima, apabila terjadi tindakan melanggar hukum, segera laporkan ke pihak berwenang atau lembaga perlindungan perempuan dan juga anak. Demikian beberapa tips untuk menjaga diri dari tindakan yang merugikan dan tidak bertanggung jawab. Ingat pemirsa, setiap perempuan berhak merasa aman, dihormati, dan terlindungi dalam setiap hubungan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.